dalam hubungan asmara, aktivitas bermesraan dengan pasangan adalah sesuatu yang menyenangkan, bahkan dipercaya bisa menghilangkan stres. Tapi apabila hal tersebut dilakukan terlalu sering tanpa memperdulikan waktu dan juga tempat, itu juga bisa menimbulkan rasa risih serta tidak nyaman. Nah, perasaan itulah yang mungkin sedang dialami oleh Athena saat berpacaran dengan pria bernama Axel. Athena sebenarnya sanggup-sanggup saja mengimbangi hasrat berlebih dari Axel. Tapi apabila pacarnya itu sudah memaksanya bermesraan di tempat umum, jujur ia sangat keberatan. Selain tidak nyaman, Athena juga takut kepergok orang. Suatu hari, apa yang ditakutkan Athena pun terjadi, di mana ia dan Axel kepergok bermesraan di tempat pijat refleksi. Kesabaran Athena pun sudah mencapai batasnya, hingga akhirnya ia memutuskan hubungan dengan Axel. Sejak putus dengan Athena, Axel nampak uring-uringan dan susah move on. Namun semua itu seolah lenyap setelah berkenalan dengan gadis bernama Nika. Nika ini adalah seorang selebgram dan mereka tanpa sengaja bertemu di sebuah kafe saat gadis itu sedang mempromosikan tempat tersebut. Di awal perkenalan mereka, Axel sudah langsung naksir dengan Nika. Dan ternyata gadis itu juga merasakan hal yang sama. Singkat cerita, mereka pun berpacaran hingga melakukan hubungan layaknya suami istri. Berbeda dengan Axel, kehidupan asmara Athena nampaknya tidak begitu mulus setelah mereka putus. Athena yang bekerja sebagai perawat memang sempat naksir dengan rekan kerja barunya yang bernama Francis. Namun setelah bermesraan dengan pria itu, Athena langsung ilfil karena Francis cepat keluar. Ia tidaklah setangguh Axel. Suatu hari, Athena tanpa sengaja bertemu dengan Axel yang sedang duduk sendirian di sebuah kafe. Sayangnya setelah menyapa Axel dengan riang, Athena harus menelan kekecewaan ketika tahu mantannya itu sedang bersama pacar barunya. Daripada canggung, Athena pun memutuskan untuk segera pamit pada Axel dan Nika. Meskipun tahu Axel sudah punya pacar, Athena tidak mau menyerah begitu saja. Keesokan harinya, ia langsung pergi ke rumah mantannya itu dan membujuknya agar mau balikan. Sayangnya, Axel tidak mau. Pria itu bilang kalau ia sudah move on dan bahagia bersama Nika. Athena pun kecewa tapi tidak bisa apa-apa. Ternyata takdir berkata lain. Suatu hari ketika Axel ingin menjemput Nika dengan menggunakan sepeda motor, ia mengalami kecelakaan lalu lintas. Axel pun mengalami cedera cukup parah hingga harus dirawat di rumah sakit selama beberapa waktu. Nah, peristiwa tersebut membuat Axel sadar kalau Nika bukanlah wanita yang baik untuknya. Itu terbukti semenjak ia dirawat, Nika tidak pernah mengunjunginya sekalipun. Bahkan gadis itu selalu menolak telepon dari Axel. Meskipun begitu, Axel tidak perlu bersedih karena ada Athena yang selalu di sisinya. Dari awal masuk rumah sakit sampai sekarang, mantannya itu selalu menemani serta membantunya. Sepertinya Tuhan ingin menunjukkan jodoh terbaik untuk Axel. Film ini pun ditutup dengan scene di mana Axel dan Athena kembali berpacaran dan tentunya sering bermesraan seperti dulu. Teris adalah seorang bos cantik dari perusahaan penerbitan majalah pria.
Ia memiliki sahabat bernama Madi yang juga bekerja sebagai asisten di kantornya. Hari itu Madi curhat tentang hubungan asmaranya dengan kekasihnya yang bernama Arthur. Madi bilang sebentar lagi Arthur akan melamarnya. Kabar baik itu jelas membuat Teris ikut senang. Tapi saat Madi bertanya tentang hubungan Teris dan mantannya, tiba-tiba wanita cantik itu pingsan. Madi pun bergegas mengantarkan Teris ke dokter. Di sana sang dokter bilang jika Teris terkena penyakit leukemia. Hal itu membuat Teris kehilangan semangat untuk hidup. Setelah meraih kesuksesan di usia muda, ia malah terkena penyakit serius. Melihat kondisi sahabatnya yang begitu menyedihkan, malam itu Madi pun memutuskan untuk menemani Teris di rumahnya. Keesokan harinya, Teris tiba-tiba meminta Madi untuk mengenalkannya dengan beberapa pria. Teris berpikir setidaknya sebelum meninggal dunia, dirinya ingin menikmati hidup dengan bersenang-senang sekaligus mencari jodoh. Madi pun langsung merekomendasikan pria bernama Luigi yang merupakan rekan kerja di kantor mereka. Besok paginya, Teris langsung menemui Luigi dan tanpa basa-basi mereka pun bermesraan. Untuk merayakan peristiwa barusan, Teris dan Madi minum-minum di sebuah bar. Di sana Madi memberitahu Teris jika ia telah menghubungi pria bernama Aris untuk berkencan dengannya. Selain itu, Madi juga mengingatkan kalau Teris tidak boleh bermesraan lebih dari satu kali dengan pria rekomendasinya, karena hal itu akan membuat para pria baper. Beberapa hari kemudian, Teris pun akhirnya berkencan dengan Aris. Di sana Aris yang pandai merayu langsung mengajak Teris untuk melipir ke apartemennya. Berhubung dirinya masih banyak pekerjaan, Teris pun menolak. Tapi ia janji akan berkunjung ke sana. 3 hari kemudian, dengan ditemani oleh Madi, Teris pergi ke apartemennya Aris. Di sana Madi mengatakan kalau ia akan menunggu di ruang tamu dan jika 1 jam sudah berlalu, dirinya akan menjemput Teris di kamar Aris. Setelah berbasa-basi sebentar, Teris dan Aris langsung beradu peluh di atas ranjang. Nah, berhubung Teris tidak kunjung membalas pesannya, Madi pun langsung mengetuk pintu kamar Aris. Ternyata orang yang dicemaskan malah sedang asik makan. Suatu ketika, saat Madi dan pacarnya sedang berkencan, tiba-tiba Teris mengirimkan pesan kepadanya. Dengan perasaan tidak enak hati pada Arthur, Madi pun meminta izin untuk menemui Teris. Di hadapan Madi, Teris berkeluh kesah tentang dirinya yang rindu pada mantannya. Dan untuk menenangkan sahabatnya itu, Madi pun memberinya sebuah pelukan. Namun siapa sangka, pelukan itu membuat mereka jadi kebablasan dan malah saling grepe satu sama lain. Semenjak peristiwa itu, Madi jadi bimbang dengan perasaannya terhadap Arthur. Puncaknya, setelah Madi memikirkan matang-matang, ia pun menolak lamaran Arthur. Bahkan Madi sampai memutuskan pria itu agar bisa menjalin hubungan dengan Teris. Kabar baik pun didapat oleh Teris ketika tahu dirinya tidak terkena leukemia. Ternyata kemarin itu hanya salah diagnosis. Dan film ini pun ditutup dengan scene di mana tanpa malu-malu Teris dan Madi meresmikan hubungan mereka di hadapan para karyawan di kantor.
Matthew, hindi ako naniniwalang kapatid mo nalasing ako. Nandito. Perkenalkan, ia adalah Domeng. Domeng ini merupakan sosok pria yang dikenal banyak orang di kampungnya. Suatu hari terjadilah sebuah peristiwa mengenaskan di mana Domeng dihabisi oleh orang tidak dikenal. Dengan berlinang air mata, anaknya Domeng yang bernama Matthew memeluk tubuh kaku sang ayah. Tidak lama kemudian, datanglah seorang pria bernama Robert yang merupakan teman dari Domeng. Meskipun hatinya juga hancur, Robert tetap berusaha tegar dan menyabarkan Matthew. Sejak itu, Matthew menjadi yatim piatu dan pada akhirnya Robert mengajaknya untuk tinggal bersama. Dengan kata lain, Matthew diangkat menjadi anak asuh. Robert dan istrinya yang bernama Amanda sangat welcome pada Matthew. Bahkan anak perempuannya yang bernama Mika juga ikut senang. Seiring berjalannya waktu, Matthew menjadi orang dewasa. Bersama Mika, ia lulus menjadi sarjana hukum dan mendapatkan nilai terbaik. Makin kesini, Mika mulai merasakan getaran cinta pada Matthew. Di hadapan sang ibu, Mika pun mengaku kalau ia telah jatuh cinta pada pemuda itu. Mendengar hal itu, Amanda setuju-setuju saja. Toh Matthew adalah anak yang baik. Namun Matthew sendiri ternyata keberatan karena ia sudah menganggap Mika sebagai adiknya. Penolakan dari Matthew tidak membuat Mika mundur. Justru ia jadi bertambah agresif hingga akhirnya bisa mengajak Matthew bermesraan di sebuah hotel semalaman. Keesokan paginya ketika pulang ke rumah, Matthew dan Mika berbohong pada orang tuanya kalau habis belajar bersama di rumah teman. Suatu ketika Mika menuntut kejelasan status hubungan mereka pada Matthew. Ia ingin hubungan mereka diresmikan serta diketahui oleh kedua orang tuanya. Dengan wajah penuh tekanan, Matthew pun beralasan kalau ia belum siap untuk mengungkap semuanya. Oleh Mika, Matthew akhirnya diberi waktu, tapi jangan lama-lama. Suatu ketika, saat Matthew mulai mencari pekerjaan, Robert memperkenalkannya pada seorang teman kerjanya. Rencananya, Robert akan mempekerjakan Matthew di perusahaan mereka. Nah, ketika ngobrol dengan Matthew di malam harinya, Robert bercerita tentang sosok Domeng ayahnya Matthew. Domeng adalah pemilik tanah di pinggir sungai yang nantinya akan ada pembangunan di sana. Nah, karena menolak pembangunan tersebut, Domeng pun akhirnya dihabisi oleh orang tidak dikenal. Robert bilang kalau ia dan Domeng sudah berteman sejak lama dan oleh karena itu Matthew sudah dianggapnya sebagai anak sendiri. Ternyata Matthew tidak percaya begitu saja ucapan Robert. Ia pun berkata kalau pernah melihat Robert dan ayahnya sedang beradu bibir. Dari peristiwa itu, Matthew sadar Robert baik kepadanya agar bisa menjadikannya sebagai pasangan. Karena banyak berhutang budi, Matthew pun bilang kalau dirinya bersedia. Sementara itu, Robert yang masih syok hanya bisa diam. Jadi selama ini tanpa diketahui oleh istrinya, Robert menyembunyikan identitasnya sebagai penyuka sesama. Bahkan malam itu, Robert lagi-lagi menolak ajakan Amanda untuk bermesraan. Percakapan antara Robert dan Matthew kemarin ternyata membuat keduanya jadi semakin dekat. Apalagi sekarang mereka bekerja di tempat yang sama.
Di hadapan Matthew, Robert mengaku pesimis dengan hubungan mereka, apalagi setelah tahu putrinya mencintai Matthew. Hingga suatu hari, keluarga Robert gempar setelah mendengar kabar Mika sedang berbadan dua. Amanda beranggapan satu-satunya solusi dari masalah itu adalah menikahkan Amanda dengan Matthew, ayah dari anak tersebut. Robert sontak tidak setuju. Ia bahkan memarahi Matthew atas kejadian ini. Masalah mereka pun makin bertambah runyam setelah Mika mengetahui hubungan gelap antara ayahnya dan Matthew. Gadis itu pun langsung mengadu pada ibunya. Amanda sebenarnya sudah tahu kalau dulu suaminya berhubungan dengan Domeng. Ia pun berbesar hati memaafkannya. Namun kesalahan Robert bersama Matthew kali ini sudah tidak bisa ia toleransi lagi. Tanpa peduli rengekan dari suaminya, Amanda pun memutuskan untuk segera menikahkan Mika di luar negeri. Mendengar hal itu, Robert sontak putus asa hingga akhirnya memilih untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Kepergian Robert untuk selamanya menjadi pukulan telak bagi keluarga, terutama Amanda. Meski agak lain, Robert sebenarnya menyayangi mereka setulus hati. Di sisi lain, untuk kedua kalinya, Matthew kehilangan sosok ayah di hidupnya. Pada akhirnya, Matthew dan Mika pun menikah, sementara Amanda hidup sendirian. Dan film ini pun selesai. Film ini menceritakan tentang kehidupan rumah tangga Larry dan Edna yang tinggal di sebuah desa pesisir pantai. Di sana mereka bekerja sebagai pengumpul kerang. Suatu hari, pasangan suami istri itu menemukan seorang gadis yang pingsan di pinggir pantai. Mereka pun menolongnya. Singkat cerita, Edna mengizinkan gadis bernama Amy itu untuk tinggal bersama agar bisa menemaninya di rumah. Larry sebenarnya tidak setuju, tapi ia juga tidak bisa menolak permintaan Edna. Seiring berjalannya waktu, hubungan antara Edna dan Amy semakin dekat. Edna menganggap Amy sebagai saudara kandungnya sendiri. Tapi lambat laun, Edna mulai tidak nyaman karena Larry dan Amy menunjukkan gelagat yang mencurigakan. Hingga pada akhirnya kecurigaan itu terbukti. Suatu hari, Edna menangkap basah suaminya dan Amy sedang bermesraan. Namun meski Larry telah ketahuan berselingkuh, Edna masih tetap mempertahankan pernikahannya. Bahkan kini mereka tetap tinggal satu rumah, di mana Edna dan Amy saling memperebutkan Larry. Larry kemudian membuat aturan, siapa yang diberinya handuk, maka dialah yang akan tidur dengan Larry. Malam pertama, Larry memberikan handuknya kepada Amy. Itu membuat Edna sangat kecewa. Semenjak saat itu, Edna dan Amy memperebutkan perhatian dari Larry. Mereka berlomba untuk menyenangkan pria itu.
Waktu pun berlalu, Larry sepertinya kini sudah mulai bosan dengan Amy. Ia pun mulai memilih Edna, apalagi setelah Edna hamil, sehingga mendapatkan perhatian lebih dari Larry. Hal ini membuat Amy menjadi sangat cemburu. Sakit hati atas perlakuan Larry yang mengacuhkannya, Amy pun nekat menghabisi Larry dan Edna. Setelah puas melampiaskan amarahnya, Amy kemudian memotong rambutnya agar tidak dikenali. Ia pun pergi dari rumah itu. Di perjalanan, Amy tanpa sengaja bertemu dengan seorang pria yang nampaknya akan menjadi korban berikutnya. Dan film ini pun selesai. Perkenalkan, gadis cantik ini bernama Mara. Ia adalah seorang yatim piatu yang tinggal di sebuah rumah sederhana bersama adik laki-lakinya yang bernama Ethan. Saat itu Mara berkuliah di jurusan keperawatan, sedangkan adiknya masih duduk di bangku SMA. Untuk membiayai kehidupan mereka, Mara dan Ethan membuka stand kecil-kecilan di depan rumah yang menjual makanan serta minuman. Oleh pacarnya Mara, mereka diberi modal untuk membuka usaha itu. Sore harinya, Mara curhat tentang masalah hidupnya pada seorang teman wanitanya. Sang teman pun menyarankan agar Mara mengikuti jejaknya sebagai peliharaan om-om. Namun semua itu dikamuflasekan sebagai pekerjaan mengasuh pria paruh baya yang tentunya kaya raya. Singkat cerita, Mara pun bersedia menggeluti pekerjaan itu, dan di hari berikutnya ia sudah menemukan klien yang cocok hasil rekomendasi dari temannya. Selesai berdandan, Mara pun bergegas pergi ke sebuah rumah mewah milik pria paruh baya bernama Ryan. Di sana ia disambut ramah oleh sang tuan rumah dan diajak ngobrol tentang latar belakangnya. Mendengar cerita Mara, Ryan sontak prihatin. Ia pun balas bercerita tentang statusnya yang menduda serta umurnya yang sisa 6 bulan sampai 1 tahun lagi. Ternyata Ryan ini punya penyakit yang serius. Merasa cukup dengan basa-basinya, Ryan pun mengajak Mara untuk bermesraan. Setelah melayani Ryan, Mara langsung menemui teman wanitanya di sebuah diskotik. Di sana mereka berpesta untuk merayakan kesuksesan Mara di hari pertamanya bekerja. Mara tidak menyangka kalau ia bisa mendapatkan om-om segagah Ryan. Nah, saat Mara sedang joget sendirian dalam keadaan mabuk, ia dipepet oleh seorang pemuda. Pemuda itu pun memanfaatkan kondisi tersebut dengan mengajak Mara mojok berduaan dan melayani hasratnya. Karena merasa cocok dengan servisnya Mara, Ryan pun memilihnya untuk jadi peliharaan. Kini tugas Mara bukan hanya melayani Ryan di atas ranjang, tapi juga menyiapkan makanan untuk pria itu dan lain-lainnya. Bahkan tidak jarang, Mara menginap di rumah mewah itu. Suatu hari rumah itu kedatangan seorang pemuda yang ternyata adalah anak kandung Ryan. Mara sontak kaget karena ternyata anak Ryan yang bernama Joseph itu adalah pemuda yang sempat bermesraan dengannya di diskotik kemarin. Magkakilala pala kayo?
Situasi tersebut membuat Mara jadi kurang nyaman sehingga ia memiliki niatan untuk pensiun dini dari pekerjaannya. Niatan itu kemudian Mara sampaikan kepada adiknya. Di sini Ethan hanya tahu jika Mara bekerja sebagai pengasuh orang tua pada umumnya. Ia pun menyayangkan keputusan Mara dan berniat akan menggantikannya sebagai pengasuh Ryan. Mendengar hal itu, Mara sontak ketakutan dan membatalkan niatnya untuk berhenti bekerja. Suatu hari, Ryan menyuruh pengacaranya untuk datang ke rumah. Saat itu, Ryan ingin mengubah isi surat wasiatnya, di mana Joseph tidak akan mendapatkan hartanya sama sekali. Ryan geram karena selama ini Joseph hanya mabuk-mabukan saja dan tidak mau bekerja. Mendengar hal itu, Joseph yang dari tadi mencuri dengar sontak emosi. Meskipun Joseph berjanji akan berubah, Ryan sepertinya sudah bulat dengan keputusannya. Di sudut hatinya yang terdalam, Joseph sebenarnya naksir dengan Mara. Namun karena gadis itu adalah milik ayahnya, Joseph hanya bisa menatap iri dari kejauhan. Suatu ketika Joseph bilang pada Mara kalau ia memiliki rekaman video saat mereka bermesraan di diskotik. Joseph berjanji tidak akan menyebarkan video tersebut asal Mara bersedia menjalankan misi darinya. Ia menyuruh Mara untuk menaburkan racun pada minuman ayahnya. Karena kondisinya semakin tersudut, Mara pun nekat memberikan minuman beracun pada Ryan di suatu pagi. Tidak lama setelah meminumnya, Ryan langsung tidak sadarkan diri. Tapi baru beberapa detik Joseph merayakan kesuksesan misinya, ia dibuat kaget dengan kedatangan polisi yang ingin menangkapnya. Tiba-tiba Ryan pun bangun sambil tertawa. Ternyata diam-diam Mara membocorkan rencana Joseph kepada Ryan dan mereka pun bekerja sama untuk menjebaknya. Scene kemudian beralih ke beberapa bulan kemudian, di mana Ryan ternyata sudah meninggal dunia. Di rumah mewah itu, Mara diberitahu pengacara Ryan kalau ia mendapatkan semua harta dari pria kaya itu. Bagi Ryan, seluruh hartanya tidak akan mampu membalas kebahagiaan yang telah Mara berikan di hari-hari terakhirnya. Dan film ini pun selesai. Film ini berfokus pada sepasang pengantin baru yang hidup di sebuah desa di pesisir pantai. Si suami bernama El adalah seorang nelayan, sedangkan istrinya yang bernama Susan bekerja sebagai pegawai negeri sipil. Beberapa bulan setelah menikah, mereka dianugerahi seorang bayi laki-laki. Tapi naasnya bayi tersebut meninggal dunia selang beberapa menit setelah dilahirkan. Peristiwa itu membuat Susan jadi bersedih dan malas ngapa-ngapain. Ia tidak bekerja karena masih dalam masa cuti melahirkan. Oleh sebab itu, El pun memutuskan untuk menemani Susan di rumah saja. Padahal biasanya ia sangat rajin melaut. Suatu hari, ketika mood Susan sudah membaik, El mengajaknya untuk mandi bersama karena sudah beberapa hari Susan tidak mandi. Di sana mereka bermesraan, bahkan sampai beberapa ronde. Selain menenangkan Susan yang selalu teringat bayi mereka, El juga harus menanggung beban ekonomi keluarga kecil itu. Apalagi akhir-akhir ini perolehan ikan mereka sangatlah sedikit. Suatu sore, El dan Susan menikmati pemandangan dari pinggir pantai. Di sana Susan mengungkapkan rasa bangganya pada El yang selalu setia padanya.
Susan pun berseloroh, ia akan tahu Elle berselingkuh dari aroma tubuh suaminya itu. Tak seberapa lama, datanglah Abi, adiknya Susan, yang ikut nimbrung dengan mereka. Di saat Susan sudah mulai bekerja, Elle malah mendapat musibah. Ia tertipu sebuah koperasi simpan pinjam di mana Elle menginvestasikan uangnya. Mendengar kabar tersebut, ibunya Elle pun sampai terkena serangan jantung dan kini sedang dirawat di rumah sakit. Di hadapan Susan, Elle histeris menangisi nasib naasnya. Susan pun memberi saran agar Elle menagih hutang pada orang-orang yang meminjam uang padanya. Melihat Elle sedang kesusahan, Dindo, temannya Elle, berinisiatif untuk menagih hutang tersebut. Orang pertama yang didatanginya adalah Flor. Flor adalah seorang gadis cantik yang merupakan teman sekaligus tetangganya Elle. Sayangnya saat itu, Dindo tidak berhasil mendapat uang dari Flor karena gadis itu juga sedang berkantong kering. Usaha Elle dan Susan untuk meminta bantuan pada wakil wali kota pun harus diurungkan sebab pejabat itu nyatanya malah memodusi Susan yang cantik. Kondisi yang makin runyam itu membuat Elle jadi gampang emosi hingga berkelahi dengan beberapa pemuda kampung. Untungnya ada Flor yang melerai mereka dan mengobati luka Elle. Perhatian dan kelembutan Flor membuat Elle jadi tergoda hingga akhirnya mereka pun bermesraan. Ternyata Flor ini juga ada hati dengan Elle. Karena kelelahan, Elle pun tertidur dan lupa bersih-bersih. Nah, dari keteledoran inilah Susan jadi tahu suaminya berselingkuh hingga ia pun mengamuk sejadi-jadinya. Keesokan paginya, Susan yang tidak ingin kecolongan lagi memutuskan untuk berhenti bekerja agar bisa mengawasi suaminya. Tanpa sadar, Susan juga keliru menuduh Abi, adiknya sendiri, yang telah berselingkuh dengan Elle. Di tengah kebangkrutan dan keterpurukan mereka, Elle dan Susan pun berbaikan lewat hubungan badan. Mereka sepakat mengurung diri di rumah dan terus-menerus bermesraan, hingga akhirnya mereka saling menyakiti satu sama lain sampai meninggal bersama-sama. Namanya Brenda. Sudah 6 tahun ia bekerja sebagai agen call center di sebuah perusahaan penyedia tenaga kerja. Meski sudah bekerja dengan sangat baik, Brenda tidak kunjung mendapat kenaikan jabatan. Ia pun merasa heran kenapa posisi staf senior yang diincarnya selalu didapatkan oleh para wanita yang kinerjanya tidak lebih baik darinya. I hope everybody in your team talks like her. Di perusahaan itu, Brenda menjalin kasih dengan seorang agen call center pria bernama Phil. Suatu hari, di area rooftop kantor mereka, Phil mengabarkan pada Brenda kalau ia akan dipindahkan ke jam kerja di pagi hari. Brenda pun sontak kesal karena mereka tidak akan bisa lagi ketemuan di kantor. Di sana, Phil menenangkannya dengan berkata kalau hal itu akan berlangsung selama 3 bulan saja. Setelah itu, ia akan bekerja secara normal lagi. Dari obrolannya bersama Phil, Brenda juga mendapat informasi jika mereka memiliki tim leader baru bernama Carl. Katanya Carl ini adalah pria yang baik dan penyayang keluarga. Karena penasaran, Brenda lantas mengecek media sosial milik pria itu. Di sana banyak postingan berisi foto Carl bersama istri dan 2 anaknya.
Suatu hari, Brenda datang ke ruangan kerja Karel untuk wawancara posisi staf senior yang diincarnya. Saat itu dari cara bicara dan gaya berpakaiannya, Brenda nampak ingin memikat tim leader barunya itu. Bahkan ia juga sempat memberi info tidak penting kalau beberapa waktu ke depan dirinya dan sang pacar akan jarang ketemuan. Setelah sesi wawancara dengan Brenda usai, Karel pun memanggil calon pelamar lain bernama Andrea. Nah, berhubung Karel dan Andrea ini akrabnya terlihat begitu berlebihan, Brenda lantas curiga dan memutuskan untuk mengawasi mereka. Akhirnya kecurigaan itu terbukti, di mana Brenda menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri Karel dan Andrea diam-diam bermesraan di sebuah mobil. Apa yang dilihatnya barusan lalu dilaporkan Brenda pada pacarnya. Phil lantas mendapat ide untuk merekam perbuatan Karel dan Andrea secara diam-diam, kemudian menyebarkannya ke email para karyawan. Dengan tersebarnya video itu, Karel lantas mencurigai Andrea sebagai dalangnya. Ia pun mengambil langkah dengan menjauhi gadis itu, serta membatalkan kenaikan jabatannya. Nah, saat hati Karel lagi berkecamuk, Brenda pun hadir untuk menggodanya. Dan tidak perlu waktu lama untuk gadis cantik itu hingga bisa mengajak Karel mojok berduaan. Setelah melakukan perbuatan tercela itu, Brenda mengaku menyesal pada Karel. Ia merasa bersalah pada istrinya Karel yang kini sedang hamil anak ketiga mereka. Ironisnya, Karel sendiri tidak merasa seperti itu. Ia malah nampak cuek dengan perasaan istrinya. Bahkan Karel berharap dirinya dan Brenda bisa bermesraan lagi seperti barusan. Karena sudah terlanjur basah, Brenda pun menjalin hubungan gelap dengan Karel. Namun di samping itu, ia masih memberikan jatah bermesraan pada pacarnya. Suatu hari, Phil tiba-tiba datang ke kantor untuk menemui Brenda dan peristiwa itu disaksikan langsung oleh Karel. Merasa cemburu, Karel pun terus mengirim pesan pada Brenda yang saat itu sedang makan bersama Phil. Setelah itu, Brenda langsung menemui Karel di mobilnya dan mereka pun bermesraan di sana. Sementara itu, Phil yang curiga pada gelagat aneh sang pacar lantas membuntutinya dan menyaksikan semua itu. Sadar kalau perbuatan tidak senonohnya ketahuan oleh Phil, Brenda pun langsung meminta maaf sambil menangis. Namun Phil sudah terlanjur kecewa dan akhirnya memutuskan hubungan mereka. Peristiwa barusan sontak membuat pria kardus seperti Karel jadi cemas akan reputasinya sebagai tim leader. Ia pun mulai menjauhi Brenda dan malah mengangkat karyawan lain sebagai staf senior alih-alih gadis itu. Suatu hari dengan maksud membalas dendam, Brenda mengajak ngobrol istrinya Karel yang saat itu sedang berkunjung ke kantor. Ia pun membocorkan hubungan gelapnya dengan Karel hingga membuat istri pria itu murka dan mengasarinya. Selang beberapa hari kemudian, terdengar kabar jika Karel mengundurkan diri. Sementara itu dengan wajah polosnya, Brenda menyebarkan rumor jika Karel yang mendekatinya hingga sang istri jadi cemburu dan mengamuk padanya. Dengan perginya Karel, maka Brenda direkomendasikan untuk mengisi posisinya sebagai tim leader, dan film ini pun selesai.
Perkenalkan, wanita ini bernama Ani. Ia adalah istri Al, si pengacara kaya, dan sampai saat ini mereka belum memiliki buah hati. Akhir-akhir ini, Ani kesal karena suaminya sering pulang larut malam dengan diantar oleh sekretaris cantiknya yang bernama Kristi. Ani curiga dua orang itu ada main di belakangnya. Hal itu diperkuat dengan kebohongan suaminya yang berkata kalau ia akan menghadiri konferensi di Bali bersama mitra bisnisnya. Padahal Ani tahu betul jika Kristi sang sekretaris akan ikut ke acara itu. Oleh karena itu, Ani pun diam-diam pergi ke Bali untuk memergoki suaminya. Namun sesampainya di sana, Ani tidak berhasil menemukan suaminya itu dan malah berkenalan dengan pria bernama El yang juga berasal dari Filipina. Setelah Ani curhat tentang permasalahannya dengan sang suami, El pun menawarkan jasanya untuk membuntuti pria itu. Akhirnya karena terpengaruh suasana romantis di Bali, Ani dan El bermesraan layaknya sepasang suami istri yang sedang bulan madu di sana. Malam harinya, dengan membawa beberapa lembar foto berisi kegiatan Al di Bali, El pun melaporkan pada Ani kalau sebenarnya suaminya itu tidak berselingkuh. Diam-diam Ani menyesal karena pada akhirnya dirinya lah yang berselingkuh dari Al. Meski begitu, Ani juga tidak sanggup menolak ajakan El untuk pergi berwisata keliling Bali sebelum mereka pulang ke Filipina dan berpura-pura tidak pernah mengenal satu sama lain. Bahkan di malam harinya, mereka menyempatkan diri untuk bermesraan. Sementara itu, di tempat lain di Bali, A, suaminya Ani ternyata benar-benar selingkuh dengan Kristi sekretarisnya. Firasat Ani selama ini terbukti benar. Tapi anehnya, kenapa El malah melaporkan hal yang bertolak belakang dengan semua itu? Keesokan harinya, Al pun pulang ke Filipina dan di rumah Ani sudah menunggunya. Tanpa banyak basa-basi, keduanya melepas rindu dengan cara bermesraan. Di kantor, Kristi selalu menggoda Al. Namun hari itu Al terlihat ogah-ogahan meladeni Kristi karena ia ada janji berkencan dengan Ani. Ternyata tanpa sepengetahuan Ani dan Al, mereka telah masuk perangkap yang telah diciptakan oleh El dan Kristi. Sepasang kekasih yang memiliki banyak hutang itu berencana akan memisahkan Ani dan Al sehingga Kristi bisa menikah dengan Al dan menguras hartanya. Namun sebuah plot twist terjadi ketika El berusaha mendekati Ani, ia malah jatuh hati pada targetnya itu. El jadi tidak tega menghancurkan perasaan Ani dan oleh karena itu, ia mengurungkan niatnya untuk memberikan bukti perselingkuhan A. Mengetahui misi mereka gagal, Kristi pun mengamuk, tapi dengan waktu singkat ia bisa memaafkan El. Di sini Kristi tidak mengetahui jika El telah jatuh hati pada Ani. Nah, ketika Al sedang berkencan dengan Ani di sebuah restoran, kebetulan saat itu Kristi dan El juga sedang nongkrong di sana. Kesempatan itu dimanfaatkan El untuk menemui Ani dan menjelaskan tentang semua misinya dengan Kristi. Sambil memeluk Ani yang sedang emosi, El mengucapkan maaf sekaligus mengaku kalau ia sudah jatuh hati pada Ani. Suatu hari, El mendapatkan pesan dari Ani yang menyuruhnya untuk datang ke rumah. Tanpa pikir panjang, pria itu pun segera bertolak ke sana dan menemui Ani yang ternyata meminta jatah bermesraan. Entah harus merasa beruntung atau sial, sepulangnya ke rumah, El juga harus melayani hasrat dari Kristi.
Bagi Christy, bermesraan adalah suatu cara untuk menutupi trauma masa lalunya yang pernah dinodai seorang pria. Suatu malam, Christy mendatangi rumah A untuk bertemu dengan pria itu. Tapi di sana, ia malah disambut oleh Annie yang mengecat rambutnya dengan warna merah dan berpakaian cukup terbuka. Dengan wajah sinis, Annie bilang kalau ia sudah tahu tentang rencana jahat Christy. Keesokan harinya, Christy kembali dibuat kesal oleh Al yang menolak untuk bermesraan dengannya. Bahkan Al menuding jika Christy berbohong tentang perselingkuhan istrinya dan El. Kemarahan Christy pun memuncak ketika ia tahu kalau El diam-diam menemui Annie dan bermesraan dengan wanita itu. Dengan membawa sepucuk senjata, Christy pergi ke rumah Annie dan Al lalu melakukan suatu hal yang tidak terduga. Dengan senjata itu, ia mengakhiri hidupnya sendiri hingga jenazahnya mengambang di kolam renang milik pasangan suami istri itu. Semua itu dilakukan Christy agar semua orang percaya ia tidak berbohong. Film ini akan berfokus pada seorang istri bernama Joyce. Beberapa bulan setelah menikah dengan pria bernama Marcus, Joyce harus menerima kenyataan pahit di mana suaminya itu jatuh sakit dan sekarang dalam kondisi koma. Dikarenakan biaya rumah sakit sangatlah mahal, Joyce pun memutuskan untuk merawat suaminya di rumah saja. Diketahui kalau Joyce ini bekerja sebagai penyanyi di sebuah bar dan suaminya hanyalah tukang tato. Di tempat yang berbeda diperlihatkan seorang wanita cantik dan kaya raya bernama Astrid. Kala itu dengan tatapan penuh kerinduan, Astrid memandangi foto pria yang ternyata adalah Marcus di galeri ponselnya. Berhubung hasratnya sudah diubun-ubun, Astrid pun memakai foto Marcus itu sebagai bahan pemuas imajinasi liarnya. Setelah puas, ia kemudian mengirim pesan kepada Marcus. Joyce yang saat itu sedang memegang ponsel Marcus sontak terkejut karena ada wanita yang menghubungi suaminya dan mengajak ketemuan di hotel. Karena penasaran, Joyce pun membalas pesan tersebut dengan ajakan bertemu di rumahnya saja. Selang beberapa menit kemudian, Astrid tiba di rumah itu dan langsung disambut dengan perlakuan kasar dari salah satu temannya Joyce. Di sana Astrid dikasih paham kalau Marcus sedang koma. Dengan ekspresi syok, wanita itu pun meminta maaf, kemudian bergegas pergi dari tempat itu. Di perjalanan pulang, Astrid terkenang kebersamaannya dengan Marcus. Penghasilan Marcus sebagai tukang tato ternyata tidak cukup untuk menghidupi rumah tangganya dengan Joyce. Dan oleh karena itu, tanpa sepengetahuan sang istri, Marcus menjual jasa layanan ranjangnya kepada wanita lain. Nah, salah satu wanita itu adalah Astrid. Saking terpuaskannya dengan layanan Marcus, Astrid ini sampai jatuh cinta kepadanya. Sebenarnya, pekerjaan Joyce sebagai penyanyi di bar tidak disukai Marcus karena istrinya itu sering digoda para pria hidung belang di sana. Namun tabungan mereka yang semakin menipis memaksa Joyce untuk bertahan pada pekerjaan itu. Bahkan saking terdesaknya, Joyce sampai nekat melayani hasrat seorang pria di bar dengan imbalan sejumlah uang. Di perjalanan pulang dari bar, Joyce yang mabuk berat akhirnya tergeletak di pinggir jalan.
Untungnya saat itu ada Astrid yang kebetulan lewat dan mengantar Joyce pulang ke rumah. Setelah Joyce sadar, Astrid pun mengungkapkan kalau dirinya pernah berjanji pada Markus akan menjaga Joyce apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Jadi Astrid ini adalah orang yang pertama tahu tentang penyakitnya Markus dan membiayai seluruh pemeriksaan kesehatan Markus sebelum koma. Bahkan Astrid pula yang memberi modal pada Markus untuk membuka usaha tato. Karena tahu betul kalau Markus sudah berjuang keras untuk bisa menafkahi Joyce, Astrid pun menasehati Joyce agar tidak menyerah menunggu kesembuhan Markus. Mulai dari hari itu, Astrid memberi bantuan dana untuk perawatan Markus serta menyuplai makanan sehari-harinya Joyce. Berhubung semua kebutuhan hidupnya sudah terpenuhi, Joyce pun menolak untuk melayani hasrat pria di bar. Penolakan itu sontak membuat si pria jadi emosi dan nekat ingin menodai Joyce secara paksa. Untungnya saat itu ada Astrid yang dengan sigap melindungi Joyce. Ternyata selama ini ketika Joyce melayaninya, pria di bar itu diam-diam telah merekam perbuatan mereka. Nah, kekesalannya pada Joyce saat itu akhirnya ditumpahkannya dengan cara menyebarkan rekaman tersebut di internet. Selain harus menghadapi rasa malu dengan tersebarnya video itu, Joyce juga kehilangan pekerjaannya di bar. Di tengah keterpurukannya itu, Joyce menghubungi Astrid untuk menemaninya ngobrol. Dengan kondisi mabuk minuman, Astrid bilang kalau dirinya iri dengan kebersamaan Markus dan Joyce. Terlihat jelas Markus sangat mencintai Joyce. Makin malam, curhatan dua wanita itu pun makin dalam hingga akhirnya mereka terbawa suasana dan bermesraan. Keesokan paginya, sebelum Astrid pulang dari rumahnya, Joyce berpesan agar mereka melupakan kejadian kemarin malam. Ajaibnya setelah Astrid pulang, Markus tiba-tiba bangun dari komanya. Kabar bahagia itu diterima Astrid lewat pesan di ponselnya. Berhubung statusnya adalah seorang selingkuhan, Astrid pun urung untuk menampakkan diri di hadapan Markus dan keluarganya. Meskipun sudah sadar, Markus sudah tidak bisa normal seperti dulu lagi. Geraknya masih sangat terbatas dan membutuhkan bantuan dari orang lain. Setelah lama tidak terdengar kabarnya, suatu hari Astrid menemui Joyce di rumahnya. Pertemuan itu akhirnya menyadarkan keduanya kalau mereka saling mencintai satu sama lain. Selesai bermesraan, Astrid bilang dirinya akan pindah ke luar negeri. Ia sadar Markus lebih membutuhkan Joyce. Di akhir film diperlihatkan Joyce yang kembali bernyanyi di bar lain ditemani oleh Markus, sedangkan Astrid memulai hubungan baru dengan wanita lain. Film dibuka dengan memperlihatkan sekumpulan tentara yang sedang latihan. Salah seorang di antara mereka bernama Michael. Michael ini mempunyai kekasih bernama Abby yang baru saja dilamarnya. Dengan perasaan senang dan bahagia, lamaran Michael itu pun diterima oleh Abby. Saking euforianya, mereka berdua sampai melakukan hubungan layaknya suami istri. Keesokan harinya, Michael mendapat kabar bahwa ayahnya mengalami serangan jantung dan sekarang ada di rumah sakit. Namun Michael nampak cuek karena hubungannya dengan sang ayah kurang baik setelah ibunya meninggal dunia. Setelah dinasihati oleh Abby, akhirnya Michael pun bersedia pergi ke rumah sakit. Ngomong-ngomong, ayahnya Michael ini bernama Roldan.
Beberapa hari kemudian, setelah kondisi sang ayah membaik, Michael membawanya kembali ke rumah lama mereka. Michael dan Abby pun memutuskan untuk tinggal serumah bersama Roldan agar mereka bisa merawatnya bersama-sama. Suatu pagi, saat Michael sedang duduk santai sendirian, Roldan menghampirinya seraya mengucapkan maaf atas ketidakbecusannya sebagai seorang ayah. Sambil menangis sesenggukan, Michael pun memberi pelukan pada ayahnya itu. Suasana di rumah itu pun jadi hangat seiring dengan membaiknya hubungan Michael dan Roldan. Suatu hari, Michael dan rekan-rekannya dibebankan sebuah misi oleh sang komandan untuk menangkap penjahat yang sangat berbahaya. Sang komandan pun berpesan sebelum berangkat mereka harus berpamitan dulu dengan keluarga masing-masing. Saat berada di rumah, Michael memberitahukan misinya kepada Abby dan Roldan. Mendengar hal itu, keduanya pun jadi bersedih. Selama ia bertugas, Michael meminta Abby tetap tinggal di rumah itu untuk mengurus ayahnya. Menjelang tidur, Abby tiba-tiba mengembalikan cincin lamaran miliknya kepada Michael. Wanita cantik itu berkata kalau Michael harus mengembalikan cincin tersebut setelah misinya berhasil, lalu mereka akan menikah. Keesokan harinya, Michael pun pergi menjalankan misinya, sedangkan Abby tetap berada di rumah bersama Roldan, ayahnya Michael. Suatu hari, datanglah seorang wanita yang bernama Teris yang merupakan rekan bisnisnya Roldan. Teris beralasan kedatangannya adalah untuk meminta tanda tangan dari pria paruh baya itu. Padahal sebenarnya ia hanya ingin bermesraan dengan Roldan. Di sisi lain, perlu diketahui kalau Abby, tunangannya Michael, adalah seorang perawat di sebuah panti jompo. Suatu hari, Abby menyadari ada seorang rekan kerja pria yang naksir padanya. Dengan lemah lembut, Abby menjelaskan pada pria itu jika ia sudah bertunangan dan tidak tertarik untuk menjalin hubungan dengan pria lain. Scene kemudian berpindah pada Michael yang sedang berjuang melawan komplotan penjahat. Sayangnya dalam insiden itu, Michael terkena terjangan peluru dan langsung kehilangan kesadarannya. Kabar meninggalnya Michael pun sampai ke telinga Abby dan Roldan yang segera mengadakan pemakaman untuk pria itu. Keduanya terlihat sangat terpukul atas apa yang menimpa Michael. Di tengah kesedihannya, Abby pun memutuskan untuk pergi dari rumah itu karena merasa sudah tidak ada yang ditunggunya lagi. Namun Roldan segera mencegahnya dengan perkataan almarhum Michael akan bahagia jika Abby tetap di sana. Akhirnya Abby pun mengurungkan niatnya dan menjalani hari-hari selanjutnya di rumah itu dengan penuh isak tangis. Seiring berjalannya waktu, Abby dan Roldan yang sama-sama kehilangan kini saling menguatkan. Bahkan hubungan mereka malah kebablasan dengan melakukan hubungan layaknya suami istri. Suatu hari, Abby mendapat kabar mengejutkan bahwa Michael ternyata masih hidup dan sekarang sedang dirawat di rumah sakit. Mengetahui fakta tersebut, Abby dan Roldan seperti menerima kabar baik sekaligus kabar buruk. Setelah kondisi Michael agak baikan, mereka pun membawanya pulang ke rumah. Meskipun selamat dari insiden itu, Michael ternyata mengalami trauma. Sampai-sampai ketika bermesraan dengan Abby, Michael hampir saja menghabisi tunangannya itu. Di sisi lain, Teris yang jengkel pada perubahan sikap Roldan padanya lantas berusaha mempengaruhi mental Michael. Ia bilang kalau Abby telah berselingkuh dengan pria lain.
Provokasi itu membuat emosi Michael jadi tidak terkendali sampai-sampai ia mengambil senjatanya untuk mengancam rekan kerja Abby di panti jompo. Ketika ada waktu untuk ngobrol berdua dengan Roldan, Abby menyatakan perasaannya kalau ia lebih mencintai Roldan dibanding Michael. Setelah lama tidak bermesraan sejak kembalinya Michael, sore itu keduanya pun kembali melakukannya. Beruntung perbuatan mereka tidak tertangkap basah oleh Michael yang tak lama setelah itu pulang ke rumah. Malam harinya saat mereka makan bersama, Michael tiba-tiba menodongkan senjata pada Abby dan Roldan. Ternyata tadi sore Michael melihat perbuatan tidak senonoh dua orang itu. Saking sakit hatinya, Michael sampai ingin menghilangkan nyawanya sendiri. Scene kemudian maju ke depan, di mana ketiga orang itu sudah hidup sendiri-sendiri. Suatu hari, Roldan mendatangi rumah kos Michael dan memberikan surat dari Abby. Dengan berurai air mata, Michael membaca surat tersebut yang berisi permintaan maaf serta sedikit nasihat. Akhirnya film ini pun ditutup dengan scene di mana Michael mengunjungi Roldan yang kembali dirawat di rumah sakit. Pakitimpla mo nga ako ng kape. Saan ka pupunta? Magkikita kami ng... Kaya na lang namin. Yung Hashimoto. Perkenalkan, pria tua ini bernama Turo. Karena memiliki banyak lahan, ia terkenal sebagai saudagar perkebunan di kampungnya. Hari itu Turo mendapat telepon dari seorang wanita bernama Vanessa yang ingin memborong buah-buahan dari perkebunannya. Oleh karena itu, mereka pun membuat janji ketemuan dalam waktu dekat. Sementara itu, tanpa sepengetahuan Turo, di rumah anak angkatnya yang bernama Aldoy malah asik bermesraan dengan istri muda Turo. Istri muda itu bernama Cita. Scene pun berlanjut di sebuah kantor polisi di mana seorang atasan sedang bicara serius dengan anak buahnya yang bernama Floyd. Atasan tersebut menyuruh Floyd untuk menyelidiki kasus pencucian uang yang melibatkan seorang wanita bernama Vanessa. Suatu hari, Aldoy membujuk Cita untuk bekerja sama menghabisi Turo. Berhubung Cita ini dinikahi Turo secara sah, maka apabila pria tua itu tiada, Cita akan mendapatkan seluruh hartanya. Sementara Aldo yang hanya anak angkat tidak akan mendapat apa-apa. Malam harinya, Turo datang menemui Vanessa di sebuah kafe. Bukannya banyak bertanya tentang buah-buahan, Vanessa ini malah sibuk merayu Turo. Sementara Turo sendiri yang dasarnya memang pria mata keranjang, happy-happy saja digoda oleh wanita cantik seperti Vanessa. Meski tahu Turo sudah memiliki istri, Vanessa tetap nekat mengajak pria tua itu bermesraan. Tanpa sepengetahuan Turo dan Vanessa, dari tadi polisi Floyd sudah mengawasi mereka. Keesokan paginya, Aldoy memanas-manasi Cita yang sedang kesal karena suaminya tidak pulang ke rumah kemarin malam. Aldoy bilang Turo pasti sedang bersama wanita lain. Apa yang Aldoy bilang ternyata benar. Di perkebunan miliknya, Turo sedang bersama dengan Vanessa. Setelah bercerita tentang keluarganya, Turo kembali mengajak Vanessa bermesraan di area perkebunan itu. Tidak jauh berbeda, di rumah Aldoy dan Cita ternyata juga melakukan hal yang sama.
Kepulangan Turo beserta Vanessa ke rumah itu sontak membuat Aldoy dan Cita kalang kabut. Sementara Cita menyambut suami dan tamunya di ruang tamu, Aldoy memilih bersembunyi di kamar mandi. Setelah memperkenalkan dirinya sebagai pemborong buah-buahan milik Turo, Vanessa pun meminta izin ke kamar mandi. Di sana ia terkejut melihat Aldoy, namun anehnya Vanessa malah patuh ketika Aldoy mengajaknya bermesraan. Setelah itu, Vanessa keluar dari kamar mandi dan menyantap makan siang buatan Cita bersama dengan Turo. Nah, ketika mereka lengah, Cita mengeluarkan Aldoy dari kamar mandi. Karena tahu Turo dan Vanessa akan segera pergi, Aldoy dan Cita pun diam-diam masuk ke dalam mobil yang akan dipakai dua orang itu. Rencananya Aldoy dan Cita akan membuntuti mereka. Tak seberapa lama, mobil tersebut berhenti di area perkebunan. Beberapa menit setelah Turo dan Vanessa keluar dari mobil, Cita dan Aldoy pun menyusul mereka. Ternyata kecurigaan itu terbukti. Dengan mata kepalanya sendiri, Cita menyaksikan suaminya berselingkuh. Wanita cantik itu pun mengambil pisau dengan niat melukai Turo dan Vanessa. Beruntung dua peselingkuh itu berhasil selamat setelah Aldoy dan warga menghentikan Cita. Malam harinya, Turo meminta maaf pada Cita. Dengan segepok uang, ia merayu sang istri agar mau menerimanya kembali. Sementara itu, di sebuah penginapan, polisi Floyd berhasil meringkus Vanessa yang sedang bersama Aldoy dan satu pria lainnya. Ketika Floyd bertanya di mana semua uang milik Vanessa, wanita itu pun menjawab sudah ditukar dengan buah-buahan Turo. Floyd kemudian menyuruh Vanessa untuk membawa Turo ke hadapannya. Setelah dihubungi Vanessa, Turo pun meminta izin pada Cita untuk keluar rumah. Namun baru beberapa langkah ingin pergi, Turo tiba-tiba terjatuh dan meninggal. Ternyata Cita sudah mencampurkan racun pada suguhannya untuk Turo. Karena tidak kunjung datang, akhirnya Vanessa menelepon Turo, namun panggilan tersebut diangkat oleh Cita. Cita bilang Turo telah meninggal karena serangan jantung. Mendengar hal itu, Aldoy dan Vanessa langsung pergi ke rumah Turo. Dan benar saja, Turo sudah tidak bernyawa. Tanpa rasa curiga sedikit pun, Aldoy dan Vanessa meminum air di rumah itu yang ternyata sudah dicampur racun oleh Cita. Mereka berdua pun akhirnya menyusul kepergian Turo. Ternyata semua itu sudah direncanakan oleh Cita dan juga Floyd. Dengan bermodal semua uang milik Turo, mereka berdua melarikan diri ke kota lain dan film ini pun selesai.